Smart FM. Smart Career. Smart listeners, calling out all Gen Z and millennials yang mungkin merasa kalau karirnya sekarang kok income-nya begitu-gitu aja gitu. Tapi kalau secara value kayaknya oke banget gitu ya. Terus juga mungkin kerja di perusahaan yang cukup besar namanya, sehingga di kalangan teman-teman juga kayaknya oke banget nih kerjaannya dia gitu ya. Ini menjadi dilema yang cukup bergejolak gitu ya dalam hati kita. Apalagi kalau kita disuruh pilih gengsi atau gaji. So, pada kali ini kita akan berbincang bersama ahlinya. Ada HR Advisor and Executive License Trainer, Coach and Consultant. Ada Ibu Alexandra Aprilina. Hai Bu Sandra. Hai juga Audrey. Bu Sandra masih sering main sama Gen Z millennials nggak? Nah, anak saya juga Gen Z millennials. Iya, millennials nih tahun ketiga kuliah. Oke. Nah, ini momen-momennya sekarang ya Bu ya. Trennya banyak dari ya angkatan-angkatan Audrey gitu ya yang bekerja mungkin nggak terlalu ngarepin gaji gitu ya. Kenyamanan aja nomor satu, atau mungkin perusahaannya bonafit gitu ya. Padahal kan kalau untuk sisi kebutuhan kayaknya, wah ini nggak cukup nih gitu. Ini menjadi fenomena yang cukup baru juga. Gimana Bu Sandra melihat perubahan ini? Oke, itu sebenarnya wajar sih ya. Pengennya, mana ada sih orang yang selalu kan pikirannya gini, enak ya kalau misalnya gaji ya nggak apa-apa lah, pas-pasan, tapi kan gengsinya kantornya di SCBD, lantai berapa, gitu kan. Ketemunya sama orang-orang yang pakaiannya juga pakaiannya juga formal gitu ya. Kemudian multinational company nih gitu dan sebagainya. Itu wajar-wajar aja. Memang kan anak-anak muda sekarang tuh kan pengennya kan aktualisasi diri dari sisi tampil loh. Kalau ditanya kantornya ada di mana, kerjanya di mana, itu mereka kadang ada yang pentingnya. Nanti nggak usah lah soal gaji, nanti belakangan. Tapi kalau saya lihat kan gini, ada dua hal ya. Dua hal, satu ada orang atau ada generasi milenial atau Gen Z yang bilang, ya saya kerja dulu deh di multinational company, di company yang besar gitu ya, yang punya nama untuk belajar. Saya setuju juga. Karena kalau kita belajar di suatu organisasi yang mapan, sistemnya jelas gitu ya, luas gitu, kemudian semua fungsi ada, punya nama kita bilang gitu ya, kita belajar sebenarnya, kesempatan belajar. Yang luar biasa. Tapi apakah kemudian akan selamanya di situ? Kalau menurut saya, itu kalau kita ingin memberikan added value dari pengalaman yang seperti itu, ya Anda terus langsung terapkan juga di mana saja, di company mana saja, harus bisa dong. Gitu ya. Karena nyaman, kemudian ini tuntutannya selalu di tiap perusahaan selalu akan naik kok gitu. Ya kan, termasuk ya jam kerjanya, termasuk tuntutannya. Bahkan kalau di multinational company, ya udah jelas lah aturannya, targetnya Anda nggak masuk ini, ya silahkan Anda keluar dari lingkungan ini, karena Anda nggak bisa kecapai targetnya atau lingkungannya. Nah, di perusahaan-perusahaan yang kecil, mau startup, sama family, kadang-kadang lebih nyaman, ya udahlah nggak apa-apa lah. Udahlah fleksibel lah, ya udah lebih gitu kan, lebih gitu. Kalau ditanya tertempa mana nih orang yang udah biasa, disiplin, punya target jelas apa sih, secara karakter tertempa. Tapi di sini bukan berarti kemudian tidak mempunyai target dan kemudian nggak punya added value-nya. Tapi kalau di awal-awal, memang kadang kita perlu yang disebut pembentukan ini. Kalau masuk sudah santai, enak, apalagi orang tuanya, ini gajinya lebih tinggian uang saku dari orang tua daripada gaji gitu ya. Terus kemudian menyebabkan dia, terus akhirnya nggak mau belajar, nggak mau berusaha, nggak mau menjadi orang pribadi yang tough gitu ya. Dalam artian jatuh bangunnya nggak dirasakan, ya nanti tidak selamanya loh orang tua akan bisa support gitu. Dan pada akhirnya portofolio, pengalaman dia, reputasi dia, itu dia akan dilihat dari dia sebagai dirinya dia sendiri. Kan nggak tergantung sama orang. Nah, kalau selama pembentukan ini nggak berjalan, selama pembangunan menimba pengalaman nggak berjalan, lah udah terlambat nanti gitu. Persaingannya udah beda nanti kan.
Jadi akhirnya. Bener. Yes, karena dulu inget juga gitu ya, zaman-zaman baru tamat kuliah gitu ya, Bu Sandra ya. Udah nggak apa-apa kerjanya apa aja gitu. Yang penting cari pengalaman dulu. Nah itu kan banyak mindset yang kita temui ya. Nanti berapapun gajinya nggak apa-apa deh, diterima aja dulu. Sebenarnya berapa lama sih waktu kita bisa punya mindset kayak gitu, Bu, untuk pengembangan karir ke depan? Karena kan nggak bisa kita berpikir hanya gitu aja kan, pengalaman-pengalaman, karena kita butuh pemasukan untuk menghidupi kebutuhan yang semakin besar, apalagi nanti kalau belum sudah berkeluarga, sudah punya anak dan lain sebagainya, Bu Sandra. Gini Audrey, ketika kita kan persaingan sekarang dunia kerja kan ketat ya. Setuju. Terus kalau jadi pengangguran itu kan juga ibaratnya aduh lama banget nggak dapat kerjaan, nganggur itu kan malu juga. Yes. Gitu. Jadi makanya kenapa ya udah deh kerja apa aja. Nah, kerja apa ajanya itu asal kita punya target. Seberapa lama? Seberapa lamanya tergantung seberapa cepat juga kita memberikan added value di pekerjaan itu. Oke. Kalau udah jadi, oh saya udah nggak ada apa-apa lagi nih yang saya pelajari lagi di situ, ya sudah saatnya pindah lah. Gitu. Karena nanti akan jadi bukan pengalaman tapi penglamaan. Penglamaan itu dalam artian kerjanya itu satu pengalamannya 6 bulan atau 1 tahun, tapi cuma diulang aja 10 tahun. Tapi itu doang sih kerjaannya gitu. Nggak ada peningkatan teknologi yang nggak ada, belajar sesuatu yang baru yang nggak ada, ini nggak ada gitu. Nah, seberapa lamanya tergantung seberapa cepat juga kita terhadap pekerjaan itu memberikan value. Kalau sudah saatnya belajar, perlu yang lebih tinggi lagi, perlu yang lebih besar lagi, perlu yang lebih kompleks lagi, ya saatnya itu pindah. Kalau kita nggak membangun ketika kita berada di bawah, nggak ada isinya, perusahaan juga akan bilang gini, apa ya, kenapa saya meng-hire Anda? Kalau ternyata Anda kerjaannya sama aja. Terus ngapain kita juga pindah? Saya selalu bilang waktu sebagai HR VP juga, saya selalu bilang gini, kalau kamu pindah, mesti promosi. Mesti beda kerjaannya. Kalau kerjaannya sama, wah pindah, ya tetap aja. Nah, nggak ada bedanya kok. Malah ada udah nyaman, udah apa gitu ya. Terus sama juga di sana lebih nyaman, lebih apa gitu. Terus challenge-nya Anda apa? Kayak seperti karet, ya harus di stretch lah. Karena kita kalau semakin di stretch atau kita semakin punya target yang lebih, kita akan semakin antusias untuk bisa mencapai itu lebih baik. Ritme kerja itu mesti dijaga, value untuk apa yang kita bisa berikan itu perlu diberikan. Kalau enggak, kita itu nyaman kok, sama seperti kita mau olahraga gitu kan. Kita nyamannya tidur atau jalan atau olahraga atau rebahan. Ya, enak rebahan gitu kan. Tapi itu lama-lama ternyata berat badan meningkat, ternyata penyakit meningkat gitu kan. Ya, karena kita nggak mau usaha sesuatu yang udah jelas tujuannya baik, tapi kita nggak mau melakukannya gitu. Ya itu yang jangan sampai gitu. Kalau kita udah ritmenya dijaga gitu ya, artinya ritmenya udah biasa cepat, kerja cepat, lakukan itu. Kalau Anda 1 tahun merasa sudah bisa, udah mampu, udah cepat, ya ganti belajar yang baru, ganti pengalaman yang baru, silakan. Gitu, akhirnya value pada akhirnya sih yang akan dilihat ya. Dia punya peranan yang lebih apa dari pengalaman-pengalaman dia sebelumnya sih. Ya. Dan mungkin gengsinya akan jadi luntur juga ya Bu ya, ketika kita sudah punya added value yang lain gitu ya. Kan sama nih Audrey, waktu saya keluar dari Astra setelah 17 tahun gitu, semua orang pada bilang gini, ngapain sih keluar dari public company gitu kok, kenapa membantu di family business pada saat itu ya, yang bukan go public company. Saya cuma punya misi gini, oke, di Astra sistemnya udah mantap, orang-orangnya udah lengkap gitu. Kalau saya membantu perusahaan yang masih berbasis keluarga, itu akan punya added value saya untuk membuat perusahaan itu bertransformasi dari family ke profesional. Gitu. Dan sehingga nanti dampaknya kepada negara juga bagus. Kalau semua orang yang kita bilang pengalaman dan bagus, maunya kerja di perusahaan yang mapan, gengsi dan sebagainya, terus siapa yang membuat ini bisa ikut berkembang dan bertransformasi gitu. Iya kan, jadi kepuasan batinnya beda banget nih gitu. Kalau bantu dari sejak nol kemudian bertransformasi dan sukses, itu kepuasannya udah berlipat ganda lah. Nggak kebayang ya, pasti happy banget ya Bu Sandra ya. Betul. Oke, jadi ini yang mungkin sisi yang tidak kita lihat gitu ya, kalau kita pakai kacamata gengsi aja gitu. Betul, tapi kan juga gini Audrey, kalau kita kan kadang-kadang uang nggak penting lah, tapi Anda punya value nggak terhadap itu? Kan ada orang kerja di yayasan sosial, nggak ada uangnya kan, tetapi dia punya happiness, dia punya value di
yayasan tersebut, nggak apa-apa juga gitu. Jadi uang memang bukan segala-galanya sih, tapi Anda itu di situ memberikan value apa gitu. Dan Anda happy nggak memberikan value yang makin lama pasti makin meningkat gitu dan berguna, bermanfaat. Jadi nggak bisa patokannya juga uang semata sih. Iya betul, karena kan fokus orang beda-beda ya Bu ya. Betul. Ada yang memang benar mencari aktualisasi diri, Bener. ada yang memang mencari tambahan income dan lain sebagainya. Tapi yang pasti ini menjadi satu fenomena yang menarik dan masih terus berjalan. Tapi apa yang harus disadarkan kepada teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih bertahan ya dalam pekerjaannya ya dengan gengsinya, dengan pengelamaannya, gitu. Apa yang harus dipantik nih pemikiran apa, Bu Sandra? Selalu belajar sesuatu yang kadang-kadang hal yang baru aja. Karena itu kan membuat kita kreatif dan dinamis di dalam kehidupan ini gitu ya. Jangan puas dengan ya rutinitas, monoton gitu ya, itu saja. Coba cari sesuatu yang baru, yang terkait dulu deh sama yang Anda suka gitu. Karena nggak ada yang sia-sia kok itu kok. Nah dengan itu maka lingkaran kita, lingkaran pengaruh kita, networknya kita makin lama makin lebar gitu. Jadi dengan makin lebar itu peluangnya pasti akan terbuka lebih lebar lagi. Yes. Setuju sekali. Jadi semua listener semangat ya untuk pastinya Anda berkarir dengan passion masing-masing, dengan added value yang pasti peluangnya cukup luas sekarang. Tinggal gimana kita mau atau enggaknya ya, Bu Sandra ya. Sehingga pastinya kalau kita ngomongin tentang income akan mengikuti sih dengan added value yang kita punya. Seperti itu ya Bu Sandra ya. Betul. So thank you Bu Sandra sharingnya pada podcast kali ini. Semua listeners juga terima kasih sudah menyimak podcast Smart Career edisi hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan membuat karir Anda berkembang. Kami pamit, sampai jumpa dan semangat bertemu di episode berikutnya. Smart FM. Smart Career. Make your future better.